Pada abad ke-20 terjadi perubahan sikap terhadap kemanusiaan yang luar biasa besar dibandingkan abad-abad sebelumnya. Humanisme mencapai puncak kematangannya sebagai sebuah gerakan yang mendudukan manusia pada keluhuran dan kemuliaan martabatnya. Humanisme juga menjadi semacam agama baru bagi masyarakat modern yang sangat mengagungkan dan mengagumi kemanusiaan. Sementara tradisi agama-agama besar merupakan akar dari humanisme modern yang justru pada akhirnya tak memperlihatkan penghormatan yang cukup mengesankan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Keadaan yang terjadi setelah Perang Dunia I dan II memaksa manusia untuk merefleksikan kembali prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dasar serta nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Berbagai peristiwa yang tertoleh dalam sejarah kemodernan, entah itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan dalam wilayah yang sangat mensakralkan kemanusiaan sekalipun, yaitu agama, telah dialami bahwa tindakan-tindakan yang mengatasnamakan kemanusiaan seringkali justru menghancurkan kemanusiaan itu. Dari pandangan sudut lain, praksis kemodernan pun telah menghadirkan kecemasan dan kegelisahan tersendiri akibat titik beratnya pada rasionalitas dan pemosisian manusianya sebagai subjek otonom. Perayaan kemanusiaan oleh humanisme yang berakar dalam modernisme dengan pengagungan terhadap rasionalitas dan subjek sebagai pusat segala sesuatu menemukan kehancurannya terutama dalam Perang Dunia yang tidak manusiawi. Antihumanisme kemudian tampil menawarkan cara pandang lain bagi disorientasi kultural. Antihumanisme sebagai praksis kemudian bagaikan virus misterius yang menyerang kesadaran dan pengetahuan manusia di akhir abad 20. Serangan antihumanisme ini mengancam eksistensi subjek yang oleh modernisme diletakkan sebagai agen tunggal dan superior. Kemudian materi ini dibagi menjadi ke dalam 3 bagian. Yang pertama dimulai dengan menjernihkan istilah antihumanisme agar tidak menyebabkan mispersepsi. Yang kedua, melacak jejak masalah yang diakibatkan oleh humanisme dan modernisme yang menjadi titik berangkat serangan antihumanisme. Dan yang ketiga, pembahasan beberapa tema penting antihumanisme dari kalangan postmodernisme atau poststrukturalisme. Antihumanisme dimulai sejak strukturalisme Prancis tampil menyerang modernisme. Kecenderungan strukturalisme untuk menelaah bahasa dalam kerangka sistematik membuat subjek menjadi sekedar produk jalinan relasi beragam sistem penandaan bahasa. Asumsi strukturalisme memojokkan subjek ke sudut realitas dan bahkan membunuh subjek sebagai penguasa tunggal medan pemaknaan. Di kalangan kaum poststrukturalis, antihumanisme atau bisa juga dibahasakan sebagai kematian humanisme, dipelopori terutama oleh Michael Foucault. Antihumanisme tidak menggambarkan sebuah kebencian terhadap humanisme, melainkan sebuah sistem berpikir yang menggunakan pendekatan kritis, saintifik maupun filosofis terhadap humanisme dan mencoba menunjukkan bahwa humanisme tak mesti dilihat sebagai sesuatu yang universal. Sebenarnya, antihumanisme mengandung semacam pembelaan terhadap martabat manusia dengan caranya sendiri dan secara tersembunyi. Humanisme maupun antihumanisme sebenarnya memiliki kelemahan dan kekuatannya sendiri. Antihumanisme menyelidiki berbagai gagasan tentang subjek dan individu. Salah satu klaim penting yang menjadi pusat filsafat antihumanisme adalah bahwa otonomi subjek pada dasarnya merupakan sebuah ilusi. 2 karakter subjek yang diserang oleh antihumanisme adalah kehendak bebas dan kesadaran. Dari perspektif humanisme, individu merupakan agen yang bebas dan mampu secara rasional memutuskan apa yang perlu dilakukannya. Sedangkan menurut antihumanisme, mereka menolak pendapat ini, dan mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang naif, karena ia melupakan dimensi ketidaksadaran manusia. Konsep ketidaksadaran yang awalnya berasal dari filsafat Jerman pada abad ke-19 membuka peluang bagi antihumanisme untuk menolak
anggapan bahwa pikiran sadar manusia adalah yang paling menentukan. Dari sisi lain, antihumanisme juga bisa dipahami sebagai sistem berpikir alternatif yang justru hendak melihat dan memahami dimensi-dimensi kemanusiaan. Namun dimensi yang diabaikan atau dipinggirkan secara filosofis akibat penggangguan rasionalitas oleh kemodernan. Nazisme, fasisme, kapitalisme maupun Marxisme adalah contoh-contoh real dari konfigurasi rasionalitas modern yang justru menyerang kemanusiaan itu sendiri. Dalam konteks wacana, antihumanisme adalah refleksi filsafat terhadap keambrukan kemanusiaan ciptaan filsafat sendiri. Antihumanisme merupakan sebuah ironi filosofis yang memarginalkan subjek, yang awalnya diwacanakan sebagai serba superior dan sentral. Demikian, maka secara umum dapat dikatakan bahwa antihumanisme adalah wacana tentang manusia sebagai kontras produksi terhadap wacana humanisme itu sendiri.